Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Yang pertanyaannya seperti ini. Mas, apakah perlu kolam lele itu diberi atap? Nah, di sini akan saya jawab dan akan saya jelaskan apa fungsi dan manfaat atap pada kolam lele. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, channel ini dibuat khusus untuk peternak lele. Maka dari itu, untuk teman-teman yang punya lele bisa bantu subscribe ya. Di sini akan saya berikan tutorial dan edukasi mengenai budidaya ikan lele. Kita belajar bareng pada konten ini mengenai ilmu-ilmu lele. Nah, akan saya jawab, apakah perlu Mas atap buat kolam lele itu? Nah, menurut saya ya perlu nggak perlu ya. Tujuannya atap buat kolam lele itu apa ya? Tujuannya adalah nggak lain untuk melindungi kolam dari panas dan hujan. Kalau ini saya untuk melindungi panas saja, dan untuk bibit dan larva saya beri atap UV agar tidak terkena hujan juga. Di sana saya beri atap semua ya. Itu untuk bibit dan larva. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi-fungsinya di sana. Manfaat memberi atap pada kolam lele adalah kita itu yang pertama untuk menjaga suhu dan pH air. Nah, kalau atap di kolam saya ini sendiri, saya untuk menjaga pH ya. Apabila pH stabil, insya Allah ikan di dalamnya itu selalu sehat dan insya Allah tidak mudah terserang oleh penyakit. Kalau panas tinggi kita beri atap, nah air yang ada pada kolam tersebut tidak ikut panas. Apabila kolam terlalu panas airnya, di situ pH air tinggi melebihi batas standar pH untuk ikan lele, yaitu rata-rata 7 lah. Untuk daerah Jawa Tengah sini 7 itu pH yang standar buat ikan lele. Terus saya juga selain untuk menghindari pH naik, saya juga untuk menghindari pH turun. Apa yang disebabkan pH turun? Nah, pH turun biasanya disebabkan karena telah turun hujan atau tercampur dengan air hujan. Air hujan itu mengandung asam ya. Apabila air kolam kita asam, di situ pH akan turun. Dan apabila pH turun, di situ bakteri lebih cepat untuk berkembang dan lele mudah terserang penyakit. Tapi di sini saya main di air dikit, jadi misal mau kontrol air lebih mudah. Di sini saya cuman beri peneduh paranet saja untuk menghindari panas yang terlalu tinggi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung jalan ke atap kolam pembibitan. Di sini saya beri atap UV ya, plastik UV ini yang 200 mikron. Di sini semua menggunakan atap UV. Ini tengahnya saya beri paranet,
tapi di atas paranet ini ada plastiknya juga. Di atas paranet ini ada plastiknya. Kenapa? Apa gunanya paranet ini? Nah, apabila kita beri plastik saja kan panas tetap tembus full ya. Untuk larva yang baru saja menetas seperti ini mungkin tidak tahan kalau panas terlalu tinggi. Maka dari itu saya beri paranet setengah di tengah-tengah ini, dan juga fungsinya agar kita saat bekerja itu adem ya, enggak terlalu kepanasan. Nah, seperti ini rangka dan atap saya. Kenapa di sini saya beri plastik? Ya karena saya menghindari hujan. Apabila larva atau bibit itu sering terkena hujan, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi hujan yang seperti apa ini? Nah, hujan yang pertama itu yang saya khawatirkan. Hujan yang pertama itu setelah kemarau panjang dan terjadi hujan pertama kali. Di situ air hujan sangat berbahaya sekali. Karena apa? Polusi udara yang ada dalam udara ya, itu kalau lama tidak turun hujan itu membandel, dan debu-debu polusi itu tebel ya. Setelah turun hujan pertama, debu itu ikut turun dengan air tersebut, dan itu akan masuk pada kolam kita yang menyebabkan racun buat ikan kita. Maka dari itu yang saya khawatirkan cuman hujan pertama. Kalau hujan sudah sering tidak masalah. Tidak masalah. Kalau sudah sering hujan itu enggak masalah, justru malah lebih bagus buat ikan. Itu lebih cepat pertumbuhannya ya. Untuk kita memberi pakan juga bisa lebih banyak porsinya. Ini ada lele konsumsi besar ya. Nah. Manfaat atap. Dan bagaimana Mas kalau cuman diberi peneduh paranet aja, pasti air hujan kan tetap masuk, pH bisa turun. Nah, kita harus punya yang namanya alat pH. Kalau nggak gitu ya kita lihat dari pergerakan ikan juga bisa kelihatan lah. Kalau ikan seperti nafsu makannya berkurang atau ada gejala penyakit, itu pasti pH tidak stabil. Cara menstabilkannya gimana? Kemarin sudah saya beri videonya ya, cara untuk menstabilkan pH air untuk menaikkan maupun menurunkan. Dan akan saya jelaskan yang paling umum. pH naik apabila terjadi panas tinggi pada suhu air kolam kita, dan pH turun apabila setelah terjadinya hujan. Mudah-mudahan teman-teman paham atas semua penjelasan saya. Dan apabila masih belum paham bisa tanya di kolom komentar ya, atau bisa WhatsApp di nomor 085233990955. Insya Allah apabila saya bisa membantu menjawab, akan saya jawab semampu saya. Nah, seperti ini ya atapnya ya. Nah, ya saya rasa ya sudah cukup apa manfaat atap buat ikan lele. Kalau untuk kolam tanah saya rasa tidak perlu adanya atap, tapi airnya kalau bening sampai kelihatan ikannya walaupun di tengah air, itu kalau bisa diberi peneduh dulu ya seperti ini, sampai air sudah hijau seperti ini baru kita bisa lepas atap tersebut. Kalau kolam air itu lebih sering netralnya ya, tidak perlu kontrol air, insya Allah bagus, asal kepadatan tebar dijaga seperti itu ya. Oh iya, kemarin juga ada teman-teman yang pengen lihat kolam indukan ya. Di sini kolam indukan saya akan saya perlihatkan. Nah, ini indukan saya. Ada yang albino itu anaknya itu justru malah lebih tahan, lebih kebal. Anaknya juga hitam, enggak albino. Albino itu jantan ya. Hasil larvanya malah bagus, dia tahan, enggak ngampas. Seperti ini penampakan atas atap kolam saya.
Dan untuk teman-teman yang mau main, bisa main-main ke tempat saya di alamat Jalan Trengguli Olahan kilometer 2 Demak. Alamat di Desa Cangkring Mulyorjo Demak, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Saya rasa cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan, nggak perlu panjang kali lebar, yang penting langsung des pada intinya. Dan mungkin teman-teman sebagian juga ada yang bosen dengan suara saya, nggak apa-apa lah, yang penting saya di sini niat berbagi juga buat teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih belum paham atau ada hal yang perlu ditanyakan mengenai budidaya ikan lele, bisa WhatsApp saya di nomor tadi ya, atau komen di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pertanyaan teman-teman, walaupun kadang agak slow ya. Nah, saya rasa cukup sekian video dari saya. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, saya ingatkan kembali, jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Nah, dengan cara sampai semua subscribe, insya Allah saya akan selalu berbagi ilmu-ilmu seputar budidaya ikan lele. Channel ini khusus dibuat untuk peternak ikan lele. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.